Salam sehat teman-teman semua. Ini ada pertanyaan, mengapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Nah, ini sebuah pertanyaan yang bagus. Kita harus paham ya, sakit itu seperti kurva ya. Kalau kita tahu kurva itu kan ada yang membuka ke atas dan ada yang membuka ke bawah ya. Nah, kalau sakit itu seperti kurva yang membuka ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dari ke bawah naik terus kita akan merasakan sakit. Nanti kalau sudah sampai puncak, dia akan mengalami proses penyembuhan, terus turun sembuh. Ini adalah proses alamiah di dalam tubuh kita, seperti itu. Terima kasih. Ya, salam sehat teman-teman semua. Nah, dalam proses penyembuhan itu ada beberapa faktor utama dan faktor penunjang. Faktor utamanya adalah dari diri kita sendiri. Faktor penunjangnya ya seperti dokter, obat-obatan. Jadi dokter utama, kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Ya diri kita sendiri. Salam sehat, seperti itu. Baik, kita bahas satu-satu. Faktor utama dalam diri kita, pertama mindset kita ya, kita harus punya semangat untuk sembuh ya, itu sangat menentukan. Yang kedua adalah faktor kebersihan ya, kita harus jaga kebersihan ya, semua lahir dalam, baik lingkungan ya maupun kebersihan badan, semua kebersihan lingkungan. Terus yang ketiga adalah faktor nutrisi. Ini sangat penting ya. Tidak main-main ini nutrisi. Nutrisi, apa yang kita makan itu adalah cukup sebagai apa, bahan-bahan ya yang mengantarkan kita dalam proses-proses penyembuhan. Karena proses-proses penyembuhan itu butuh yang namanya pergantian sel-sel, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah selain nutrisi apa ya, faktor usia, seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya setelah kebersihan kita tahu ya faktor nutrisi ya. Ini nutrisi itu tidak kalah penting, itu sangat penting ya. Karena dalam proses penyembuhan itu kita harus memperhatikan nutrisi kita, makanan kita. Bagaimana cara kita makan ya? Misalkan kita sakit panas nih ya, kita cara menurunkan panas tubuh itu bagaimana? Ya dengan memakai apa namanya, air putih, minum air putih yang banyak ya. Karena air putih itu apa? Menyeimbangkan metabolisme tubuh ya. Kalau minumnya banyak otomatis kencingnya banyak. Iya, memang dengan kencing, nah itu disertai penurunan panas ya. Panas turun itu dengan mengeluarkan kencing atau dengan keluarnya keringat. Nah, itu indikasi turunnya panas tubuh. Makanya kalau pas lagi panas-panasnya kita minum air putih itu bagus. Setelah minum ya. Oke, kita pertama sudah tahu ya, semangat. Yang kedua adalah kebersihan ya. Misalkan kita punya luka ya, kita harus bersihkan luka itu. Bagaimana cara membersihkan luka? Ya kalau cara membersihkan luka berarti dengan apa namanya, ada yang dengan desinfektan ya. Desinfektan itu ada yang memakai alkohol, ada yang memakai betadine, ada yang memakai air hangat ya, handuk ya, handuk yang bersih itu dicelupkan kepada air hangat, terus diperas, terus ditepuk-tepuk ya, kotorannya biar terangkat. Nah, itu cara membersihkan luka ya. Kalau misalkan tidak ada alkohol, atau kalau memakai alkohol ya alkohol 70% ya, 70% 80% itu boleh, itu sebagai desinfektan yang bagus ya. Jangan disiram seperti ini, perih ya. Sedikit-sedikit memakai kain kasar ya, jangan pakai kapas. Kalau kapas itu kan sangat lembut, nanti malah nempel di dalam luka ya. Itu malah menambah kotor ya. Jadi biar terangkat. Itu cara-cara menjaga kebersihan ya. Itu diantaranya kalau misalkan kita luka. Kalau kita ingin apa namanya, sehat ya, memang kita harus jaga kebersihan, karena bersih itu segala-galanya ya. Jadi itu apa namanya, menghalangi faktor-faktor apa namanya, bakteri-bakteri patogen untuk berkembang biak, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menurunkan panas, misalkan lagi kalau kita batuk nih ya, bagaimana cara menyembuhkan? Cara menyembuhkan, kita apa namanya, kalau lagi batuk itu kita butuh apa namanya, daya tahan tubuh kita harus kuat ya. Ya dengan cara menjaga makan makanan ya, nggak usah pakai pantang manangan. Saya harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, enggak ya. Tabrak aja semuanya ya, karena itu kebutuhan nutrisi kita. Misalkan nih kalau kita batuk, kita harus banyak-banyak makan apa, konsumsi vitamin C. Vitamin C dosis tinggi daripada kita beli mahal-mahal yang vitamin C dosis ini seperti Redoxon yang 40.000 ya, makanlah buah-buahan ya, sayur ya. Kalau makan sayur banyak ya, satu piring ya, itu bagus ya. Proses-proses apa namanya, penambahan konsumsi, menjaga nutrisi kita, menjaga kebugaran tubuh kita ya. Misalkan lagi kalau pas kita diare nih, nah kalau diare, cara konsumsinya bagaimana? Nah kalau diare itu cara konsumsinya kita harus menghindari makanan-makanan yang seperti pedas ya, yang beralkohol, yang berkarborasi ya. Minum-minuman yang berkarborasi itu bukan dilarang ya, tapi dihindari. Kenapa? Karena itu akan lambung kita itu akan sangat sensitif ya. Paling bagus apa makan makanannya? Makan bagus dengan banyak mengkonsumsi karbohidrat. Seperti apa? Misalkan bubur kacang hijau, terus lagi bubur nasi itu bagus ya. Makanya kalau pas diare, stop dulu itu yang namanya kayak sayur buahan, cukup bubur nasi. Nah nanti kalau BAP-nya sudah mulai normal, kita makan sayur dan buah lagi, seperti itu ya. Paling misalkan lagi kalau kita lagi pas apa nih, punya bengkak ya, di mana di tubuh kita. Nah punya panas ya, panas itu ya bengkak, itu kita harus menambah apa, konsumsi vitamin C. Seperti itu tuh ya. Paling makanya mengobati badan kita itu paling bagus dengan apa, nutrisi, dengan makanan. Salam sehat ya teman-teman. Nah selain faktor itu semua, ada lagi faktor yang gak kalah pentingnya, kita harus tahu faktor usia ya. Semakin tambah usia, semakin tua, itu sel-selnya itu akan lama regenerasinya ya. Jadi semakin muda semakin cepat regenerasi. Makanya kalau pas ada anak-anak ya, yang dihitan, anak usia 5 tahun dibanding dengan usia dewasa 50 tahun itu beda. Kalau yang usia 5 tahun pasti cepat sembuh ya, cepat sembuh itu. Kenapa? Karena secara alamiah itu pergantian sel-sel regenerasinya cepat sekali. Jadi kalau yang 50 tahun ini akan memakan waktu sangat panjang, sangat lama. Ini harus disadari ya. Seperti itu. Nah ada seorang yang berkonsultasi, kenapa bapak saya yang sudah usia 75 tahun habis dioperasi lama sekali nggak sembuh. Seperti ini ya. Jadi faktor usia itu sangat menentukan penyembuhan. Orang yang sudah usianya di atas 65 atau 75 tahun ya, itu akan mengalami apa ya, sel-selnya itu akan menuju apa ya namanya ya, ya istilahnya sel mati ya, seperti itu. Tapi bukan mati, apa namanya, regenerasinya memang sangat lambat sekali. Makanya kalau ada orang sakit di atas usia 75 tahun atau habis dioperasi usianya 75 tahun, setelah pasca operasi dia mengeluh, kenapa sakitnya tambah sakit, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukan salah dokter atau rumah sakitnya ya, itu belum
belum sembuh, ya itu memakan waktu sembuh yang sangat lama. Ini harus disadari untuk keluarga pasien ya.